Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan, al-halimil hannan, alladzi jama'ana fi hadzal makan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-mab'uts fil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhiriz zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bika. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah beberapa lama kita tidak berkumpul, alhamdulillah hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita kembali di tempat yang mulia ini dan dalam acara yang sangat mulia pula. Dengan sama-sama kita berniat ingin mencari ridha Allah dan juga Rasulnya, baik dunia maupun di akhirat nantinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk memulai majlis kita ini, alangkah baiknya kita buka dengan sedikit mengutip daripada manaqib imam kita Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Karena inda dzikril auliya tanzilur rahmat, ketika disebutkan para aulia, maka di sana akan Allah Subhanahu wa taala turunkan berbagai macam rahmat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Jawahirul Ma'ani fi manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di sana disebutkan bahwa imam kita Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau itu pernah berkata, kata beliau, al-insu lahum masyayikh, wal jinnu lahum masyayikh, wal malaikat lahum masyayikh, wa ana syaikhul kull. Kata imam kita Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Jawahirul Ma'ani fi manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau berkata, kata beliau, al-insu lahum masyayikh, bagi bangsa manusia mereka itu memiliki berbagai macam syekh. Wal jinnu lahum masyayikh, dan bagi bangsa jin mereka pun juga memiliki beberapa masyayikh. Wal malaikat lahum masyayikh, begitu pula bangsa malaikat mereka pun memiliki berbagai macam masyayikh, berbagai macam guru. Wa ana syaikhul kull, sedangkan aku, kata Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani, adalah syekhnya semua bangsa manusia, semua bangsa jin, dan begitu pula semua bangsa malaikat. Wa ana syaikhul kull, sedangkan aku, kata Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani, syekhnya semua bangsa manusia, jin, dan juga malaikat. Beliau adalah syaikhul kull, guru dari semua bangsa-bangsa tersebut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini yang akan kita kupas tentang perihal jin. Karena mungkin di antara kita agak tabu tentang apa itu jin. Jin ini secara bahasa itu memiliki arti sesuatu yang tersembunyi dan tertutup. Itu namanya jin. Sesuatu yang tersembunyi
Dan sesuatu yang tertutup secara bahasa itu diartikan jin. Seseorang yang sering bersembunyi itu disebutkan juga diberi nama dengan jin. Seseorang yang sering tertutup, tidak mau terbuka, itu pun secara bahasa bisa dikatakan juga jin. Karena jin itu secara bahasa sesuatu yang tersembunyi dan sesuatu yang tertutup. Arti jin secara bahasa. Dalam bahasa Arab itu ada beberapa kosakata yang agak mirip maknanya dengan jin. Di antaranya ialah majnun. Majnun. Kosakata yang maknanya agak mirip dengan jin. Karena ada huruf jim dan juga huruf nun. Majnun. Majnun ini kalau kita bilang artinya itu adalah orang yang gila. Orang gila itu majnun. Kenapa bisa dikatakan majnun itu orang gila? Karena majnun itu artinya ialah orang yang tertutup akal sehatnya. Karena tertutup akal sehatnya, tertutup disebut majnun. Tertutup akal sehatnya disebut orang gila. Secara bahasa Arab ada makna kosakata yang mirip maknanya dengan jin. Ada lagi dalam bahasa Arab itu disebut janin. Janin ini pun sekarang jadi bahasa Indonesia. Padahal asalnya itu bahasa Arab. Janin itu ialah bayi yang tersembunyi, yang tertutup oleh perut ibunya. Janin. Karena tertutup dengan perut ibunya disebut janin dalam bahasa Arab. Dan sekarang pun janin dari bahasa Indonesia. Padahal asalnya bahasa Arab. Janin. Ada lagi dalam bahasa Arab namanya junnah. Junnah. Kenapa diberi nama junnah dalam bahasa Arab? Itu adalah artinya perisai. Perisai itu menutupi seseorang daripada segala gangguan. Itu perisai. Lantaran dia menutupi disebut junnah. Ada lagi janan. Janan ini artinya hati. Janan, hati. Karena hati ini tertutup dari pandangan manusia, kita tidak bisa melihat hati, maka disebutlah hati itu dengan sebutan janan. Janan adalah hati. Jadi dan lain sebagainya, ada beberapa kosakata Arab yang mirip maknanya dengan jin, yaitu sesuatu yang tersembunyi dan juga sesuatu yang tertutup. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa jin ini dulunya itu bisa dilihat oleh siapa saja. Jadi zaman Nabiullah Adam, zaman Nabi Adam ini jin itu bisa dilihat. Jadi antara manusia lawan dengan jin itu tidak ada hijab. Jadi kita bisa melihat apapun bentuk jin. Jin dengan manusia itu saling bisa lihat melihat. Tidak tertutup dinding. Zaman Nabiullah Adam. Namun ketika Nabiullah Adam punya anak yang bernama Nabi Sis. Adam punya anak namanya Nabi Sis. Nabi Sis inilah yang memutari dunia ini dan membuat hijab antara manusia dengan jin. Jadi seandainya tidak ada Nabi Sis, kita dengan jin itu bisa saling tatap muka. Tapi Nabiullah Sis mengelilingi dunia, dia berputar dunia dan membuat hijab. Agar apa? Bangsa manusia tidak bisa melihat bangsa jin. Ditutupi oleh Nabiullah Sis. Nah, karena tutupan inilah jin itu disebut dengan jin. Karena sesuatu yang tersembunyi dan tertutup. Lantaran kita tidak bisa lagi melihat bangsa jin, diberi nama jin tersebut dengan nama jin. Dulunya kita saling bisa melihat antara jin zaman Nabiullah Adam. Nabiullah Sis yang membuat hijab. Jadi beliau memutari dunia. Bahkan memutari tempat kita sekarang ini berada. Diputari beliau oleh dunia agar apa? Terhijab kita dengan bangsa jin. Ini Nabiullah Sis alaihissalam, putranya Nabiullah Adam alaihissalam. Beliau termasuk Nabi yang 313.
Kan Nabi dan Rasul itu ada 313. Ada nama Nabi Sis. Meskipun yang kita hafal cuma 25 disuruh menghafal, padahal jumlahnya 313 Nabi dan Rasul. Termasuk Nabiullah Sis alaihissalam, termasuk Nabi dan Rasul di 313 Nabiullah Sis. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terus kita memahami tentang penciptaan jin. Jin ini Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran surah Ar-Rahman di ayat 15. Surah Ar-Rahman ayat 15. Apa kata Allah? Wa khalaqal jan min marijin min nar. Kami ciptakan jin itu daripada api yang menyala. Jadi jin itu asalnya mimmarijin minar, api yang menyala. Jadi Allah katakan dalam surah Ar-Rahman ayat 15, kami ciptakan jin daripada api yang menyala. Itulah kenapa salah satu kelebihan jin itu bisa berubah-ubah bentuk. Lantaran api yang menyala, dia diberi Allah kelebihan, dia bisa berubah-ubah bentuk. Bahkan terkadang dia mau berubah seperti binatang. Jadi jin itu mau berubah seperti binatang. Dan bukan hanya sekarang, di zaman Rasulullah SAW sendiri pun jin itu pernah berubah jadi binatang. Bahkan pernah pada suatu hari jin itu berubah menjadi ular dan masuk ke rumahnya istri Rasulullah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di rumahnya Sayyidatuna Aisyah, jin itu menjelma jadi seekor ular. Menjelma jadi seekor ular. Lantaran takut, Sayyidatuna Aisyah ini menyuruh sahabat lain untuk membunuh ular tersebut. Dibunuh sahabat lain ular tersebut dan pada akhirnya meninggal dunia. Tidak begitu lama istri Rasulullah itu diberitahu bahwa ular yang dibunuhnya itu innaha, bahwasanya ular tadi daripada golongan minallazina istama'una al-wahya minan nabi. Ular tadi minallazina istama'una al-wahya minan nabi. Ular yang engkau bunuh tadi termasuk daripada golongan bangsa jin yang mendengarkan wahyu langsung daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk jin Islam. Minallazina istama'una al-wahya minan nabi. Setelah istri Rasulullah mengatakan hal demikian, timbullah penyesalan yang sangat luar biasa terus Aisyah radhiyallahu anha. Karena rasa menyesal inilah istri Rasulullah itu membeli 40 orang budak. Jadi beliau membeli 40 orang budak dan langsung dimerdekakan oleh istri Rasulullah SAW tadi. Karena menyesal, beliau beli 40 orang budak. Setelah beliau beli, dimerdekakan beliau budak tersebut sebagai tanda maaf, tanda salah kepada jin ular yang telah dibunuhnya tersebut. Nah, jadi zaman Nabi pun pernah jin itu berubah-ubah bentuk, terkadang berubah seperti ular. Meskipun terkadang dia bisa jadi binatang-binatang yang lainnya pula. Karena jin itu diciptakan mimmarijin minar, daripada api yang menyala. Jadi zaman Nabi pun sudah terjadi hal demikian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin di antara kita itu muncul pertanyaan, apakah bangsa jin itu mau bisa menjadi aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala? Mungkin dalam benak kita muncul sebuah pertanyaan. Apakah dari bangsa jin Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan para aulia-aulianya? Apakah mau dari bangsa jin Allah jadikan aulia-aulianya? Apakah mau Allah jadikan dari bangsa jin itu termasuk daripada aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala? Karena beredar opini di antara masyarakat kita bahwa sepaling alim jin itu seburuk-buruk manusia. Ini opini yang beredar di masyarakat kita. Padahal pendapat seperti ini amat sangat keliru.
Pendapat yang mengatakan sealim-alim jin, seburuk-buruk manusia, itu pendapat yang bisa dikatakan sangat keliru. Kenapa bisa demikian? Karena dari bangsa jin pun banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan daripada aulia-aulianya. Jadi tidak sedikit dari bangsa jin yang Allah jadikan para aulia-aulia Allah. Di mana mungkin sepaling baik mereka seburuk-buruk manusia. Bahkan disebutkan pernah terjadi di zaman Sahal bin Abdullah. Sahal bin Abdullah ini pernah pergi ke kota Ad. Di kota Ad itu Sahal bin Abdullah ini menemukan sebuah gedung dari batu. Jadi orang dulu kreatif, membuat dari batu dibikinnya sebuah gedung. Jadi di kota Ad itu ada sebuah gedung yang terbentuk daripada batu. Saking tajubnya Sahal bin Abdullah ini segera mendekati tempat tersebut. Ternyata di dalam gedung batu tersebut ada seorang laki-laki yang tinggi besar yang sedang sholat. Laki-laki tadi sholat di dalam gedung batu dengan mengenakan jubah yang sangat indah. Jubahnya sangat bagus. Bahkan membuat Sahal bin Abdullah itu tertarik melihat jubahnya. Saking bagusnya, indahnya jubah daripada orang yang sholat di dalam gedung batu tadi. Anehnya ketika salam seseorang tersebut, dia mengatakan, wahai Sahal. Dia tahu nama Sahal. Padahal Sahal belum kenalan dengan orang tersebut. Namun karena saking alimnya, kasyafnya jin di dalam gua, di dalam gedung batu tersebut, dia bisa langsung mengatakan, wahai Sahal, sesungguhnya tubuh itu tidak merusak akan pakaian. Dia malah memberi nasihat kepada Sahal. Wahai Sahal bin Abdullah, sesungguhnya tubuh itu tidak merusak akan pakaian. Kan dia mengenakan jubah yang sangat bagus. Ketahuilah wahai Sahal bin Abdullah, jubah yang kupakai ini sudah 700 tahun saya pakai. Sudah 700 tahun saya pakai. Tubuh ini tidak akan merusak pakaian. Karena ketahuilah pakaian yang kupakai ini, jubah yang kupakai ini sudah kukenakan selama 700 tahun. Dan aku telah beriman kepada Nabiullah Isa alaihissalam dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata jin di dalam gedung batu tersebut, wahai Sahal, ketahuilah pakaian itu rusak bukan karena tubuh manusia, bukan karena tubuh kita. Namun pakaian itu bisa rusak karena baunya dosa dan makanan yang haram. Jadi kata jin tadi memberi nasihat kepada Sahal, ketahuilah bahwa sesuatu yang merusak pakaian engkau itu bukan dari tubuhmu, namun apa? Dari bau dosa dan baunya makanan haram yang engkau makan. Itu yang bisa merusak pakaian seseorang. Kalau seseorang itu makanannya makanan yang halal, tidak mengerjakan dosa, sampai 700 tahun kata jin tersebut, pakaianku ini masih Allah berikan kesempurnaan dan tidak ada rusak sedikit pun. Ini nasihat daripada jin yang berada dalam gedung batu tersebut. Dan Sahal bertanya lagi, wahai hamba Allah, kalau boleh tahu siapa engkau? Apa dijawab laki-laki tadi? Wahai Sahal bin Abdullah, aku ini adalah bangsa jin. Aku ini adalah golongan dari bangsa jin. Dan aku ini termasuk dalam firman Allah dalam Quran surah Jin di ayat pertama. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Aku termasuk dalam golongan yang Allah katakan dalam surah Jin ayat pertama, bahwa saya mendengar istama'ana minal jinni, mendengar sekelompok dari bangsa jin, termasuk aku wahai Sahal bin Abdullah. Qalu sami'na inna sami'na qur'anan ajaban. Dan kami bangsa jin berkata, sesungguhnya kami mendengar Quran yang begitu ajaib, begitu menakjubkan. Aku kata jin tadi termasuk
nafarun minal jinni, kelompok daripada jin yang mendengarkan Quran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada lagi di zaman Rasulullah itu ada sahabat Rasulullah. Bahkan dia ini termasuk hakim daripada bangsa jin. Jadi Rasulullah ini pernah memiliki sahabat yang sahabat itu hakimnya bangsa jin. Hakim dari bangsa jin. Kalau orang musyrik menyebutnya adalah Samhuris. Kalau orang Maghrib menyebutnya Samharus. Jadi jin ini, hakim jin ini, kalau orang-orang ulama musyrik menyebutnya Samhuris, kalau ulama-ulama Maghrib menyebutnya Samharus. Hakim bangsa jin. Dan Rasulullah SAW sendiri pernah membaiat, mentalkin hakim jin ini dengan sebuah sholawat. Jadi ada Rasulullah itu mengijazahkan sebuah sholawat yang Rasulullah ajarkan langsung kepada hakim bangsa jin yang bernama Samhuris atau Samharus. Sholawatnya seperti demikian: Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatik fi kulli waqti wahid. Ini salawat langsung Rasulullah yang mengajarkan kepada hakim jin yang bernama Samhuris atau Samharus. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatik fi kulli waqti wahid. Salawat ini saking luar biasanya, sekali kita baca sama kita membaca 100.000 salawat yang lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kita ucapkan 100.000 kali, sama halnya kita membaca satu kali salawat jin Samhuris atau jin Samharus, kita sama membaca salawat sebanyak 100.000 kali. Dan ini langsung Rasulullah SAW ajarkan kepada jin Samhuris atau jin Samharus. Insyaallah di depan itu ada sanadnya. Siapa yang ingin mengambil salawat tadi ada di depan. Muttasil sampai kepada jin Samharusnya, sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi bebas mau diamalkan pagi, siang atau malam. Karena sekali kita baca, pahalanya sama dengan 100.000 kali salawat-salawat yang lain. Hadirin rahimakumullah.